Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Cahyani, NIM 1816040030. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan proposal penelitian dengan judul Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility pada perusahaan manufaktur yang listing di Jakarta Islamic Index tahun 2016 sampai tahun 2020. Baiklah, latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah meningkatnya kesadaran publik akan pertumbuhan ekonomi dibarengi dengan kesadaran masyarakat yang memperhatikan aktivitas operasi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar dan juga masyarakat, yaitu dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility. Tanggung jawab sosial perusahaan dapat diartikan bahwa suatu perusahaan harus bertanggung jawab atas setiap tindakan yang berdampak pada manusia, masyarakat, dan juga lingkungannya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengungkapan corporate social responsibility ini, yaitu good corporate governance, di mana good corporate governance merupakan suatu sistem dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan, di mana ada hubungan pemegang saham dan juga dewan komisaris serta dewan direksi untuk tercapainya suatu tujuan perusahaan. Selain good corporate governance ini, ada juga yang mempengaruhi pengungkapan CSR, yaitu ukuran perusahaan, di mana ukuran perusahaan yaitu mengenai skala besar atau kecilnya suatu perusahaan. Berdasarkan teori signaling, perusahaan yang besar nantinya akan memberikan sinyal positif, karena perusahaan yang besar akan melakukan tanggung jawab sosial yang tinggi, yang mana tidak hanya memakmurkan para pemilik sahamnya saja, tapi juga mementingkan kepentingan stakeholder secara keseluruhan. Dalam penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Jakarta Islamic Index, di mana perusahaan ini dipilih karena perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang lebih banyak memberikan pengaruh sosial dan lingkungan di sekitarnya. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility. Selanjutnya, tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh dari kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit, dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan corporate social responsibility. Sedangkan manfaat dari penelitian ini yaitu terdiri dari manfaat akademis, manfaat teoritis, dan juga manfaat praktis. Selanjutnya, sistematika penulisan. Dalam penulisan ini terdiri dari 5 bab, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, dan bab 5 adalah penutup. Selanjutnya, bab 2 landasan teori. Yang pertama, grand teori atau teori dasar. Yang menjadi teori dasar dalam penelitian ini, yang pertama adalah teori stakeholder, di mana teori stakeholder adalah teori yang menyatakan bahwa perusahaan harus mampu memberikan manfaat bagi stakeholdernya. Yang kedua adalah teori signaling, yaitu teori sinyal yang membahas bagaimana perusahaan seharusnya memberikan sinyal kepada para pengguna laporan keuangan. Yang ketiga ada teori agensi, yaitu teori yang menjelaskan bahwa dalam hubungan keagenan terdapat konflik kepentingan antara prinsipal dan juga agen. Selanjutnya, pengungkapan CSR. Pengertian CSR yang pertama, CSR adalah komitmen bisnis yang secara terus-menerus berperilaku etis dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, masyarakat lokal, serta masyarakat luas pada umumnya. Sedangkan pengungkapan CSR adalah pengungkapan suatu informasi tentang aktivitas sosial yang dilakukan perusahaan yang diharapkan dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap perusahaan dan mempengaruhi kinerja keuangan. Selanjutnya, good corporate governance, di mana di good corporate governance ini menggunakan 3 indikator, yaitu kepemilikan institusional, di mana kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pihak-pihak yang berbentuk institusi, yaitu seperti yayasan, bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dana pensiun, PT, dan institusi lainnya.
Selanjutnya yaitu Dewan Komisaris Independen, di mana Dewan Komisaris Independen ini adalah anggota komisaris yang berada di luar perusahaan atau anggota komisaris yang tidak mempunyai hubungan dengan perusahaan. Selanjutnya ada Komite Audit, di mana Komite Audit ini adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris melakukan tugas dan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan. Selanjutnya ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah skala yang digunakan dalam menentukan besar kecilnya suatu perusahaan, di mana perusahaan yang besar cenderung lebih banyak mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan daripada perusahaan yang kecil. Semakin besar aset perusahaan, maka semakin banyak modal yang diinvestasikan. Semakin banyak penjualan, maka semakin banyak juga perputaran uang, dan maka semakin besar juga kapitalisasi, maka semakin terkenal juga perusahaan tersebut di dalam masyarakat. Selanjutnya penelitian terdahulu. Yang pertama ada Sulis Rohayatun tahun 2016. Dalam penelitiannya, kinerja lingkungan, Dewan Komisaris, dan Komite Audit berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan CSR, sedangkan kepemilikan institusional dan Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Yang kedua ada penelitian dari Alang Wiyuda dan Hadi Pramono tahun 2017 menjelaskan kepentingan institusional, Dewan Komisaris, dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan. Sedangkan Komite Audit, ukuran perusahaan, tipe industri, dan leverage tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR. Selanjutnya, kerangka berpikir. Di mana kerangka berpikir di sini kepemilikan institusional, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan ukuran perusahaan sebagai variabel independen berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility sebagai variabel dependen. Adapun hipotesis penelitian dalam penelitian ini ada 4. Yang pertama, kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Yang kedua, Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Yang ketiga, Komite Audit berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Yang keempat, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Selanjutnya bab 3, metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang tergolong ke penelitian kausalitas, yaitu penelitian untuk menganalisis pengaruh beberapa variabel terhadap variabel lain, di mana variabel di sini adalah variabel independen terhadap variabel dependen. Selanjutnya operasional variabel. Yang pertama, pengungkapan CSR sebagai variabel Y diukur dengan CSR DI. Yang kedua, kepemilikan institusional atau X1 diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh institusi dibagi dengan total saham perusahaan yang beredar. Yang ketiga, Dewan Komisaris Independen, yaitu diukur dengan persentase dari jumlah Dewan Komisaris Independen dibagi dengan jumlah total Dewan Komisaris. Yang keempat, Komite Audit sebagai X3 diukur dengan jumlah seluruh anggota Komite Audit. Yang kelima, ukuran perusahaan sebagai X4 diukur dengan logaritma natural dari rata-rata total aset perusahaan. Selanjutnya, teknik pengambilan sampel. Yang pertama, populasi penelitian. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index tahun 2016 sampai tahun 2020, yaitu ada berjumlah 30 perusahaan. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Jakarta Islamic Index tahun 2016 sampai tahun 2020. Selanjutnya, sumber dan teknik pengambilan data. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Selanjutnya, analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda, di mana analisis regresi linear berganda ini adalah analisis untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independen, yaitu kepemilikan institusional, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan ukuran perusahaan terhadap variabel dependen, yaitu pengungkapan corporate social responsibility. Baiklah, sekian presentasi dari proposal penelitian saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.